Oke, saya akan bahaskan soal yang berikutnya. Ini soal nomor 61 yang bersumber dari buku Tipler Physics for Scientists and Engineer edisi 6. Ya, bab 28. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Kita punya rangkaian sirkuit di sini, rangkaian atau sirkuit yang ditunjukkan pada gambar 2854 di sini. Itu ya misalkan saja E0 12,0 volt ya, dan R-nya sama dengan 3 ohm ya, dan L-nya sama dengan 0,6 Henry. 0,6 Henry. The switch which was initially open is closed at time t sama dengan 0. Jadi rangkaiannya itu ya ketika apa namanya, yang pada ada awalnya terbuka, itu is closed at time t sama dengan 0. Nah, ketika t-nya 0,5 kita suruh mencari ini. Ya, kita suruh mencari apa namanya? The rate at which the battery supplies energy. Jadi apa namanya, perubahan arusnya sebenarnya yang ditanyakan tuh perubahan arusnya sebenarnya, seperti itu. Nah, oke. Ya, jadi ketika ini ya, ketika t-nya 0 itu sudah tertutup gitu sebenarnya. Oke, jadi pertama kita turunkan dulu rumusnya gitu ya. Jadi ketika apa namanya, kita punya rumus, kita punya prinsip ya, menggunakan hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff 2 ya, Kirchhoff 1 ya, apa ya 2 ya, bahwa rangkaian tertutup itu total tegangan VR tambah VL nya sama dengan 0. Jadi VR itu kan I kalikan R, dan VL nya itu L DI dt sama dengan 0 begitu. Nah, oke, kita bisa dapatkan di sini ya DI dt, nah itu sama dengan ya min R per L ya I. Nah, sehingga kita dapatkan di sini DI per I sini sama dengan min R per L dt ya. Kita bisa integralkan ya. Integral ini hasilnya adalah ln I ya. Integralkan kita dapatkan di sini ln I ini min R per L T, sehingga kalau kita eksponensialkan kita dapatkan ya, jangan lupa tambahkan konstanta ya, eksponensial ln I dikalikan eksponensial C dikalikan eksponensial min R per L T gitu ya. Maka kita dapatkan di sini I fungsi T sini kan katakanlah I pangkat C itu A ya, I pangkat min R per L T begitu. Nah, seperti itu. Nah, oke ya, ya begitu. Nah, ini ya kita perlu turunkan lagi apa namanya, prinsipnya ini ya. Oke. Nah, jadi ketika apa namanya, ketika t-nya 0 ya, sebentar, ketika dari sini sebenarnya ketika t-nya 0 di sini i-nya sama dengan ya, ketika t-nya 0 di sini. Nah, kita ambil aja dari sini ya, jangan di situ lah. Ini i-nya ya, nanti ini dari sini ya. Sebentar, dari sini oke, kita turunkan lagi, saya ulangi lagi. Nah, ln I ya, kalau begitu ini ln I. Nah, nanti di sini oh maaf, saya kelupaan. Di sini ada GGLE 0 ya, yang saya lupa di sini. Berarti ini tambah GGL 0 ya. Saya terlalu terburu-buru, saya mohon maaf di sini. Ini kan ini. Nah, ini kita turunkan rumusnya ya. Nah, gitu. Nah, oke. Ya, ini harus ada tambah GGL 0. Kalau tadi kan nggak ada GGL 0 ya. GGL 0 sama dengan 0. GGL 0 sama dengan 0. Ya, dimana ya, ini di sini ada GGL 0 ya, maka kita bisa lanjutkan di sini ya. Maka kita bisa tuliskan di sini DI dt ya, ini L DI dt sama dengan ya min IR min GGL 0 di situ. Nah, oke. Ya, maka kita bisa tuliskan di sini DI ya dt itu sama dengan ya min I R per L, di sini min GGL 0 per L ya, begitu. Nah, itu ya. Nah, dari situ kita bisa dapatkan ini sebenarnya ya. Nah, oke. Ya, kita tambah GGL 0 ya. Ini
IR tambah L DI DT plus GG E0 sama dengan 0 gitu. Nah, ya selanjutnya kita bisa selesaikan ini menggunakan prinsip persamaan diferensial ya. Nah, begitu. Oke. Ya, begitu. Nah, ini ya, ini bisa kita selesaikan. Nah, ini kalau kita lihat ya, bentuknya itu ya, kalau kita lihat bentuknya itu kalau misalkan kita bagi I, ya kita bagi dengan I ya. Nah, oh, sebentar, kita kalikan dengan dt dulu. Berarti di sini DI sama dengan ya min I R per L dt min GGL0 per L dt di sini. Nah, gitu kan. Nah, sekarang ya, ini bisa, kalau misalkan kita bagi dengan I, ini jadinya ribet ya. Ini jadinya ribet. Tidak, kalau misalkan kita bagi I, di sini masih muncul I di sini. Kan kita nggak boleh. Prinsip persamaan diferensial kan mengumpulkan I dengan I, yang T dengan T. Jadi kita perlu manipulasi ya. Maka di sini kita menggunakan manipulasi yang I aja secara langsung ya, ini tidak usah. Nah, itu dari sini ya kita bisa tuliskan DI DT. Nah, ini tambahkan R per L I sama dengan ya, R per L I sama dengan min GGL0 ya, min GGL0 per L gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah bentuk persamaan diferensial yang mirip dengan ini. I aksen tambahkan PI sama dengan Q ya, di mana ini ya, kalau kita tuliskan dengan apa? Kita tuliskan dengan variabel yang berbeda saja. Ini sama dengan I aksen tambahkan PI sama dengan Q, di mana P itu sama dengan R per L dan Q sama dengan min GGL0 per L ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Ya, atau juga bisa kita manipulasinya ya, ya bisa ya, tapi oke lah ya, kita begini aja sudah cukup ya. Nah, pertanyaannya ini solusinya apa gitu kan, yang jadi pertanyaan. Solusi I di sini ya, kalau kita ingat di Vismat itu ya, solusi I fungsi T itu ya, kita bisa ambil ya. Sebentar, saya perlu cek catatan saya dulu. Kita menggunakan persamaan linear ya, orde 1 ini namanya. Nah, persamaan linear orde 1 begitu. Nah, oke. Nah, yang punya ini solusinya, saya cek dulu di buku ya, di buku saya ini. Nah, ini punya solusi ya, sebagai berikut di sini. Ya, solusinya adalah E pangkat min integral P dt ya, dikalikan integral Q ya, Q E pangkat integral P dt plus C E pangkat min integral P dt. Nah, ini yang kita gunakan ini. Nah, oke. Nah, sudah, kita bisa lanjutkan di sini. Maka E pangkat min integral P-nya kan adalah R per L ya, integral D dt. Sehingga ini dikalikan integral Q-nya adalah min GGL0 per L, G0 per L. Ya, jadi kita bisa keluarkan ya sebenarnya. Nah, ini. Ya, ini min GGL0 per L ya, integral E pangkat integral P dt. P-nya kan R per L dt, tambahkan C E pangkat min integral P dt. Nah, maka ini bisa kita tuliskan di sini jadinya E pangkat min R per L T ya, sini. Nah, ini min GGL0 per L, ini kan integralkan E pangkat R per L T di sini ya, dt. Nah, ini tambahkan C E pangkat min integral P-nya kan di sini kan R per L ya. Ini R per L. Nah, ini. Maka di sini E pangkat min R per L T di situ. Nah, oke. Jadi kan tulisannya min GGL0 per L E pangkat min R per L T ya, ini kan dt ya. Nah, ini kalau diintegralkan jadinya ini L per R ya, L per R ya, jadi kan positif ya. L per R E pangkat R per L T begitu. Nah, tambahkan C E pangkat min R per L
T di sini gitu ya. Nah ini sama ini lenyap ya, sehingga kita punya di sini min GGL 0 per R tambahkan C E pangkat min R per L T, ini sama dengan I fungsi T. Nah lalu kita gunakan syarat batas ya, kita gunakan syarat batasnya. Jadi ketika T sama dengan 0 ya, ketika T sama dengan 0, katakanlah I fungsi T itu sama dengan IF ya, I final ya. Nah IF itu, maka kita tulis di sini IF ya sama dengan ya IF. Nah ini sama dengan min GGL 0 per R ya tambahkan C. Nah ini kan I pangkat ini nggak usah tak tulis ya, sehingga kita punya di sini C nya sama dengan ya, C nya itu sama dengan ya, oh sorry, bukan IF ya, katakanlah ketika I T nya 0 tuh arusnya belum keisi tadi ya, sama dengan 0. Nah sehingga kita tulis ini 0. Nah sehingga ini sama dengan 0 ya, ini 0. Nah lebih mudah seperti itu, maka C nya bisa kita hitung dengan GGL 0 per R. Nah sehingga kita bisa tulis ini jadinya I fungsi T itu sama dengan ya GGL 0 per R ya, itu GGL 0 per R ini jadinya, nah GGL 0 per R min GGL per R plus GGL 0 per R ya E pangkat min R per L T begitu. Nah gitu ya. Nah ini kita perlu cek lagi sebentar, ini kayaknya ada yang masalah ya. Ini min GGL 0 ini dari mana? Ntar, ini key-nya itu kan sebentar, ini bentar, ini kayaknya ada yang keliru ya. Sebentar, ini VR plus VL. Oh iya. Nah kalau kita ambil, oh iya, ini kalau misalkan kita ambil arusnya begini, sebentar, ini lupa loopnya ya, arusnya begini kan arusnya positif ya. Kalau arusnya positif maka ini kena yang negatif dulu, makanya ini harusnya minus ya. Maaf, ini minus ya, harusnya minus, ini plus ya. Maaf, ini salah prinsip ya. Ini minus ya, ini minus. Nah ini minus, ini plus jadinya ya, plus, sehingga ini plus ya. Nah maka key-nya adalah plus gitu ya, key-nya plus, maka kita bisa dapatkan ini plus di sini ya, key-nya plus. Nah ini plus, nah, plus. Oke ya. Nah maka ini plus ya, kalau hasil integralnya kan juga plus ya, sama plus, berarti kan ini harusnya minus di sini, minus. Nah ini karena ini plus ya, ini plus. Nah sehingga kita dapatkan di sini ya, kita dapatkan ini kan C nya minus ya, maka kita dapatkan di sini GGL 0 per R tambahkan ya minus GGL 0 per R E pangkat min R per L T. Maka kita ini bisa dikeluarkan GGL 0 per R yang 1 min E pangkat min R per L T gitu. Nah tuh, nah yang kita tanyakan adalah the rate ya, apa namanya, perubahan arusnya. Nah gitu. Nah kita turunkan aja, maka ini turunkan DI per DT ya, ini jadinya ini kan konstanta depannya, sehingga kita punya cuma butuh minusnya ini aja ya, pindah ke depan ya, berarti kan minus ya, minus R per L ya dikalikan E pangkat min R per L T. Oh jangan lupa ini ada epsilon 0 per R nya ya, dicoret sehingga di sini jadinya E0 per L E pangkat min R per L T, sehingga ini GGL 0 nya itu tadi kan sama dengan 12 volt ya, GGL 0 nya itu kan sama dengan 12 volt. Nah L nya, induktansinya L nya itu sama dengan 0,6 Henry di situ ya, 0,6 Henry kalikan E pangkat gitu ya, E pangkat min R ya, R nya tadi berapa tadi resistansinya, R nya tadi 3 ohm ya, 3 ohm dibagi L nya 0,6 dikalikan T ya, T ya, ini yang ditanyakan apa tadi, rate with nih, rate ya, ketika T nya 0,5 detik ya, itu rate nya 0,5 detik. Nah itu, maka ini ya 0,5, sehingga ini
kalau kita hitung nanti kurang lebih jawabannya ya kita perlu cari ini ya nanti ya, itu 0,5 detik ya, 5 detik, R nya itu tadi 3, L nya 0,6, 3 bagi 0,6, 3 kali ini kan coret ya, nolnya coret sehingga ini 3 kali 5 kan 15 bagi 6 ya. Berarti kan 12 bagi 6 itu 2, berarti kan ini 20 ya, 20 E dikalikan ya min 1,5 per 6 ya, hasilnya adalah ini. Nah, atau kalau kita hitung eksponensialnya juga nggak masalah ya. Yang B yang ditanyakan adalah tadi kan energi ya, the rate energy. Nah, maka daya ya, daya yang B itu daya kalau nggak salah. Kalau kita hitung di sini the rate of joule heating in resistor ya, rate of joule berarti kan perubahan energi ya, rate of joule itu perubahan energi, artinya kita cari daya kan definisinya perubahan energi itu kan P itu kan sama dengan ya I kalikan GGL nya, V0 nya, V nya tegakan kalikan arus kan definisi daya. Nah, maka di situ nah I nya kan ini tadi ya, I nya tuh ini GG0 per R dikalikan 1 min E pangkat min R per LT dikalikan E0 ya, sehingga kita punya di sini ya GG0 kuadrat per R ya, 1 min E pangkat min R per LT. GGL0 nya itu 12 volt, 2 kuadrat, R nya itu kan tadi kan R nya itu sebesar 3 ohm ya, terus 1 min E pangkat min R nya 3 ohm dibagi 3 ohm dibagi dengan L nya itu 0,6 Henry dikalikan T nya 0,5 detik ya. Jadi kita perlu cari hasilnya berapa ini ya, 12 kuadrat ya, 12 bagi kuadrat, 12 kuadrat bagi 3. Ini sekitar 48 ya, 48 ya. Ya, dikalikan 1 min E pangkat ini kan nolnya coret 1,5 bagi 6. Nah, ini. Nah, ini kita bisa cari hasilnya berapa ini. Gitu ya. Yang terakhir ya, yang terakhir itu yang bagian ya, yang terakhir itu bagian energi ya, yang terakhir itu bagian energi. Nah, ini kalau kita cari ya, ini tuh sebenarnya yang A ya, yang lanjutannya yang A. Ini kan rate itu kan daya itu kan rate of energy. Nah itu kan seperti itu. Nah, nanti kita bisa cari yang bagian B ya. Tadi itu yang A sama B ini sering agak mirip ya, rate of baterai. Yang B ini rate of joule heating, pemanasannya ya, tapi ya sebenarnya mirip-mirip ya. Yang B itu bisa kita gunakan ya, yang B itu bisa kita gunakan P sama dengan R kuadrat dikalikan I ya. Nah, R kuadrat dikalikan I. Nah, ini yang ini hasilnya sekitar 44 watt ya, yang ini ya kalau kita hitung. Nah, oke. Yang ini I kuadrat R, Nah, I kuadrat R. Nah, ini kita butuh informasi I ya. I nya itu kan ini ya, kalau kita kuadratkan ini ya, kita kuadratkan aja hasil itu. Nanti kan R dikalikan epsilon 0 kuadrat per R kuadrat dikalikan hasil ini dalamnya ini 1 min E min R per L T kuadrat ya. Jadi coret sehingga E0 nya itu kan 12 volt kuadrat dibagi R nya kan 3 ohm dikalikan ini 3 ohm dikalikan 1 min E pangkat min 3 per L nya tadi kan 0,6, T nya 0,5 detik kuadrat ini. Nah, ini hasilnya nanti ketemu sekitar 40 watt ya kalau kita hitung. Nah, oke, yang ketiga, yang terakhir di sini adalah energi rata-rata yang tersimpan dalam induktor ya. Kalau energi yang tersimpan dalam induktor itu kan berarti ya, energi yang tersimpan dalam induktor itu energi yang tersimpan dalam induktor, tersimpan dalam induktor C ya. Nah, itu kan kalau kita cari ya. Nah, ya, maka kita perlu tahu ya, energi itu kan DU per dt ya.
U ini kan akibat apa namanya, distribusi energinya tadi itu, ya, begitu. Nah, di mana ya U-nya itu kan definisinya apa? Definisi energi dari induktor itu kan setengah L I kuadrat, di mana I-nya kan sebagai fungsi T tadi, gitu kan. Maka kita punya ini setengah L, ya, D per dt. I-nya itu kan adalah tadi kalau kita sudah hitung, ya, I-nya itu adalah, ya, E0 kuadrat per R kuadrat, ya, dikalikan ini, dikalikan 1 min ini, ya, ini, ya, 1 min epsilon 0 E min R per LT. Atau gini saja, ini kan gini, ya, ini kan, nah ini kan gini, jadi ya ini kan DI kuadrat per DT kan. Nah ini bisa kita tuliskan L per 2 ini kan DI kuadrat per DI dikalikan DI per DT. Nah sehingga hasilnya adalah 2I, ya, 2I L per 2, ya, coret-coret. Nah sehingga ini DI DT nya itu hasil yang tadi itu, DI DT nya kan ini, ya, DI DT nya itu. Nah ini, ya, kita bisa kopas ini DI DT nya, ya, gitu. Nah ini gitu, ya. Nah ini hasilnya DI DT. Nah ini tapi di sini masih ada I. Nah L nya coret, sehingga di sini GGL 0 E R per LT dikalikan I nya. I nya apa ini di sini? I nya tadi ini, I nya tuh ini. Nah ini kan tuh, kita bisa kopas tuh. Nah ini, ya, itu nanti itu kita temukan, ya, hasilnya berapa ini. Ini kan hasilnya E0 kuadrat per R gitu, ya. Nah itu, ya, ini jadinya E pangkat min R per LT itu kan 1 min E pangkat min R per LT gitu, ya. Nah oke, ya, tadi turunannya ini kan sudah, ya, ini. Oke, ya, ini nanti kita bisa tentukan, ya, hasilnya ini berapa ini. Maka ini masukkan semua variabel-variabelnya. E0 nya 12 volt kuadrat, R nya kan 3 ohm, terus E pangkat min R, ya, R nya itu tadi 3 ohm juga, L nya itu 0,6, T nya 0,5, ya, dikalikan ya, dikalikan 1 min E pangkat min 3 kali 0,5 per 0,6. Nah ini kita bisa cek, ya, hasilnya berapa ini. Kalau kita hitung, ya, kurang lebih itu hasilnya, ya, ya, 3,62 watt gitu, ya. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.